Halo brada, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kembali lagi dengan saya Mang Rana. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Central Intelligence. Film ini dibintangi oleh mega bintang kita yaitu Dwayne Johnson atau yang lebih kita kenal dengan The Rock. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan mendapat rating 6,3 menurut IMDb. Film ini menceritakan tentang seseorang yang terus dibully karena memiliki badan yang sangat gendut. Dan yang menarik di film ini adalah The Rock lah yang selalu dibully itu. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria gendut yang sedang menari-nari asik di locker room. Pria itu bernama Robbie. Ketika Robbie yang sedang asik mandi, sekelompok siswa ontolohet datang mengintip dan memergoki Robbie. Dan kejadian itu bersamaan dengan perpisahan siswa-siswi Central High School yang sedang mereka rayakan di aula lapangan basket. Seorang siswa yang bernama Kelvin dinobatkan sebagai siswa teladan di sekolah itu. Kepala sekolahnya pun menganggap Kelvin sebagai siswa kesayangannya. Saking senangnya Kelvin pun jungkir balik bolang-baling. Setelah obegai lo babet gaya, Kelvin memberikan motivasi kepada siswa lainnya. Tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan dilemparnya Robbie yang masih burigil ke tengah lapangan oleh siswa ontolohet tadi. Semua orang di sana menertawakan Robbie, kecuali Kelvin. Kelvin yang merasa kasihan memberikan jaketnya ke Robbie untuk menutupi manuk piitnya yang tumpul. Robbie yang merasa malu lantas meninggalkan aula itu. Kelompok siswa ontolohet itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Aeb. Kelvin pun merasa kejadian itu sangatlah keterlaluan. 10 tahun kemudian, kini Kelvin sudah bekerja di sebuah perusahaan. Ia menjabat sebagai akuntan di sana. Ketika Kelvin sedang bekerja, ia melihat Facebook dan ia mendapat undangan reuni dari ikatan alumni SMA-nya. Setelah itu muncul notifikasi pertemanan dengan nama Bob Stone. Setelah mengonfirmasi pertemanan itu, Kelvin ditelepon oleh pamajikannya yang mengatakan kalau sekolahnya baheula akan mengadakan reuni. Kelvin pun menjawabnya, "Emuhun ece atau terang." Tiba-tiba Kelvin di-inbox oleh orang yang bernama Bob Stone tadi, yang ternyata Bob Stone adalah Robbie. Bob Stone mengirimkan video yang pernah mereka lakukan dulu. Bob juga mengajak Kelvin untuk bertemu di sebuah kafe. Mereka pun akhirnya bertemu. Kelvin sangat kaget dan tidak percaya ketika melihat Bob yang kini bertubuh sangat kekar. Mereka pun berbincang-bincang, dan ketika Bob sedang mengambil campolai, datanglah segerombolan preman baragajul yang ingin mengambil kursi yang tadi ditempati oleh Bob. Kelvin pun melarangnya dan mengatakan kalau kursi itu adalah milik temannya, hingga terjadi perdebatan. Salah satu preman itu mengancam dengan pistol yang ia bawa. Kemudian Bob datang, hingga terjadilah perkelahian. I don't like bullies. Kelvin sangat kaget kalau Bob sekarang menjadi pria yang sangat tangguh dan hebat dalam bela diri. Setelah mereka pulang, Bob meminta izin kepada Kelvin untuk bermalam di rumahnya. Karena Bob mengaku ia sedang kesulitan keuangan dan ia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Di dalam rumah Bob meminta kepada Kelvin untuk membuka sebuah situs yang ternyata situs itu adalah situs lelang dan beberapa penawaran akun bank yang berisi jutaan dolar yang diperuntukkan untuk para mafia. Dan lelang itu berakhir pada 14 jam atau besok malam. Tiba-tiba laptop Kelvin rusak karena ketumpahan temulawak yang mereka minum. Bob yang tidak membawa baju tidur, ia pun meminjam baju ke Kelvin. Esok paginya ketika Kelvin hendak pergi bekerja, ia melihat Bob yang masih tertidur dengan ruangan yang sangat berantakan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu.
yang ternyata itu adalah agen CIA yang dipimpin oleh agen yang bernama Harris. Harris sedang mencari buronan yang bernama Bob Stone. Tidak berpikir panjang, Kelvin langsung mengatakan kalau Bob ada di dalam rumahnya. Namun ketika dicari, Bob sudah menghilang dengan ruangan yang sudah sangat tertata rapi. Kelvin pun sangat kaget dengan kejadian itu. Harris mengatakan kepada Kelvin kalau Bob dulunya adalah seorang anggota CIA. Bob berkhianat ketika sedang menjalankan misi untuk mengambil halaman atau page yang isinya beberapa akun bank yang memiliki jutaan dolar. Bob juga dianggap telah membunuh rekannya yang bernama Phil untuk menghilangkan jejaknya. Setelah itu Kelvin dimintai agen Harris untuk memancing Bob. Tiba-tiba Bob menghubungi Kelvin dan mengatakan bahwa Bob membutuhkan Kelvin. Ia juga mengatakan kalau Bob berada di lantai bawah. Harris yang mengetahui itu, ia dan agen lainnya langsung bergegas untuk menangkap Bob. Ketika Kelvin kembali ke ruangannya, ia dikejutkan dengan Bob yang sudah berada di ruangan kerjanya. Kelvin terheran-heran dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bob hanya mengatakan bahwa Bob sekarang butuh bantuan Kelvin. Namun Kelvin menolaknya karena Kelvin menganggap Bob adalah orang yang jahat. Kelvin pun berlari keluar dan berteriak bahwa Bob berada di dalam ruangannya, hingga mengakibatkan adu tembakan. Stop it, you won't get me killed! There we go, Jack! Kemudian Bob memaksa Kelvin untuk ikut dengannya dan mereka kabur dari tempat itu. Di dalam perjalanan Bob bercerita bahwa ada sebuah kelompok yang bernama The Black Pager. Kelompok itu mempunyai sebuah data yang berisikan kode-kode akun bank. Bob mengatakan bahwa ia ingin menangkap kelompok The Black Pager itu. Kelompok The Black Pager itu. Setelah itu mereka pergi ke sebuah tempat untuk melepas GPS yang terdapat di dalam mobil itu. Bob juga menceritakan kalau rekannya yang bernama Phil telah tewas oleh The Black Pager. Ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba salah satu agen FBI menyerang mereka dengan menaiki motor. Di sini Bob berhasil ditangkap, sementara Kelvin berhasil kabur dengan menggunakan motor. Ketika Kelvin sampai di rumahnya, ternyata di sana sudah ada agen Harris. Agen Harris pun membawa Kelvin. Di dalam mobil, Harris menegaskan lagi kalau Bob agen CIA yang telah membelot. Ia telah mencuri kode-kode itu dengan membunuh rekannya sendiri. Lalu Harris memberikan sebuah alat pelacak apabila Bob menemui Kelvin lagi. Setelah itu Kelvin pun dilepaskan. Sementara itu istri Kelvin yang bernama Maggie, gak pakai jet, sedang konsultasi dengan dokter kandungan karena mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Saat Kelvin menemui istrinya, ternyata dokter yang sedari tadi bicara dengan istrinya adalah Bob yang sedang menyamar. Aduh. Kelvin yang melihat itu sangat-sangat kaget hingga meminta Maggie istrinya pergi dari tempat itu. Namun di sini Maggie yang tidak tahu siapa sebenarnya dokter itu, ia pun menyuruh Kelvin untuk diam dan lanjutkan konsultasinya. Hingga pada adegan ini Kelvin terus dikerjai Bob. Sementara dokter yang asli sudah Bob sekap di dalam lemari. Singkat cerita, Bob dan Kelvin pergi ke perusahaan Ape yang dulu sering membuli Bob.
Mereka pergi ke sana karena kode-kode itu hanya bisa diakses oleh perusahaan keuangan internasional yang kebetulan Aep bekerja di sana. Bob meminta bantuan Aep untuk melihat jumlah transaksi yang dilakukan oleh kelompok The Black Pager serta di mana lokasi transaksi yang dilakukan mereka. Sebelum memberitahunya, Aep kembali membuli Bob. Namun di sini Bob hanya diam, hingga Bob mengingat masa lalunya yang sangat mengkhawatirkan. Kelvin menyuruh Bob untuk menghajar Aep, namun Bob memilih pergi dari tempat itu. Ketika Kelvin hendak menyusul Bob, Harris menghubunginya dan mengatakan bahwa Bob adalah salah satu anggota The Black Pager. Setelah itu Kelvin menyusul Bob dan meminta maaf atas perlakuan Aep. Kelvin juga mengatakan kalau ia belum percaya dengan Bob. Di sini, Bob menjelaskan kalau ia bukan orang yang jahat dan Bob juga bukanlah salah satu anggota The Black Pager yang asli. Namun tiba-tiba, agen CIA menyergap Bob karena sebelumnya Kelvin sudah menekan tombol pelacaknya. Please, Bob! Hands on your head! Yang pada akhirnya Bob tertangkap dan dikurung di ruangan CIA. Harris mencoba menggali informasi tentang Phil yang sudah tewas, serta di mana lokasi tempat Black Pager. Namun di sini Bob hanya diam dan Harris mematahkan jari Bob. Karena merasa kasihan dengan Bob, Kelvin berusaha membebaskan Bob. Hingga terjadilah perkelahian. Get your hands off! Get him off the keyboard! What are you doing, Calvin? Sam! Okay. My favorite part of the job. Thank you for being so uncooperative. Go! I did the thing, Bob! Yeah! Yang mana pada akhirnya mereka berhasil kabur. Di dalam perjalanan mereka memasukkan jumlah dan lokasi yang diberikan Aep ke GPS CIA. Mereka menemukan lokasi itu, yang ternyata lokasi itu berada di Boston. Karena jaraknya yang terlalu jauh, mereka pun berangkat menggunakan pesawat yang berhasil mereka curi. Di dalam pesawat, Bob ngeprank mematikan mesin pesawatnya untuk menakut-nakuti Kelvin. Singkat cerita, mereka sudah berada di Boston. Bob menyuruh Kelvin untuk menunggu di sini. Sementara Bob akan pergi menuju lokasi transaksi yang akan dilakukan The Black Pager, yang mana lokasi tersebut berada di parkiran bawah tanah. Ternyata Harris juga sudah mengetahui lokasi tersebut. Harris juga sekarang curiga bahwa Kelvin juga salah satu anggota The Black Pager. Di balik itu, Bob sedang melakukan penawaran dengan bos mafia. Bob mengatakan kalau ia anggota Black Pager. Ketika sedang bertransaksi, tiba-tiba Kelvin datang. Kelvin mengatakan kalau Harris lah anggota Black Pager yang asli. Bob pun langsung menembak Kelvin. Bob pun melanjutkan transaksinya. Hingga tiba-tiba Phil datang yang ternyata ia masih hidup. Dan Phil lah Black Pager sesungguhnya. Yang ternyata Phil juga yang menyimpan kode-kode data itu. Phil mengatakan data-data milik Bob itu adalah data-data palsu. Di sini ternyata Phil sengaja memalsukan kematiannya agar ia dapat membawa data-data itu sendirian. Di balik itu Kelvin ternyata hanya ditembak peluru karet. Anjir, kena prank. Kelvin bingung siapa sebenarnya Black Pager. Kelompok agen Harris pun datang ke tempat itu hingga terjadilah tembak-menembak. Di sini Kelvin berusaha mengambil data-data itu yang tergeletak di tempat tersebut. Bos mafia yang mengetahui itu berusaha mengejar Kelvin.
hingga datanglah Bob untuk menyelamatkannya. Di sini Kelvin masih tidak percaya dengan Bob. Kelvin berusaha kabur, namun ia berhasil disusul oleh Bob. Di sana juga ternyata ada Phil, bukan Phil. Mereka berdua memperebutkan data-data yang dibawa Kelvin. Sementara Kelvin masih bingung siapa yang jahat dan siapa yang baik, hingga terjadi tembak-menembak. Kemudian dengan bolohonya Kelvin menembak Bob, karena Kelvin menduga kalau Bob lah Black Pager yang sebenarnya. Namun ternyata Phil lah yang Black Pager yang asli. Phil sengaja menciptakan nama Black Pager untuk meyakinkan mafia bahwa Black Pager lah yang mempunyai data-data akun bank itu. Kemudian Kelvin mengalihkan perhatian Phil dengan saltonya, hingga Bob bangkit dan menggorok leher Phil hingga tewas. Setelah itu terlihat Bob meminta maaf ke Kelvin karena sudah menembaknya. Semua itu dilakukan karena ia tidak ingin membahayakan Kelvin. Adegan berpindah ke Bob dan Kelvin yang diantar Harris menggunakan helikopter. Anjir, keren euy. Mereka pergi ke acara reuni alumni Bob dan Kelvin. Di sini Harris meminta maaf kepada Bob karena telah menuduhnya pengkhianat. Di dalam acara reuni, Kelvin sengaja meretas voting yang mana akhirnya voting itu jatuh kepada Bob. Teman-temannya bingung siapa Bob Stone, yang ternyata Bob Stone adalah orang yang sering dibully di sekolahannya dulu. Tiba-tiba Aep kembali mempermalukan Bob. Namun kali ini satu bogeman Bob mampu membuat Aep KO. Rasakan itu. Setelah itu Bob membuka pakaiannya dan burigil di depan teman-temannya yang hadir. Orang-orang yang hadir di sana terkagum-kagum kepada Bob. Hingga akhirnya Bob kembali dipertemukan dengan wanita yang sangat diidam-idamkan oleh Bob. Film pun rebes alias tamat. Kisah yang dapat kita ambil adalah janganlah insecure ketika kita gendut, karena semua akan gendut pada waktunya. Anjay. Sekian dulu dari Mang Rana, sampai jumpa lagi. Bye bye.